Nah, setelah kita survei updatean snapgram dari beberapa akun yang kita pilih, maka kita menyimpulkan ada 7 kebiasaan orang dalam mengupdate snapgram. Yang pertama ada selfie. Dengan hasil survei 5 laki-laki dan 14 perempuan. Lalu ada kegiatan sehari-hari seperti mengerjakan tugas, ada kelas. Hasil surveinya ada 20 laki-laki dan 8 perempuan. Selanjutnya ada momen. Dengan hasil survei 4 laki-laki dan 8 perempuan. Screenshot 5 laki-laki dan 7 perempuan. Setelah itu ada curhat dengan 10 laki-laki dan 10 perempuan. Lalu ada promosi dengan hasil survei laki-laki 0 dan perempuan 6. Yang terakhir ada dibajak dengan hasil survei 3 laki-laki dan 0 perempuan. Nah, langkah pertama di sini kita menentukan H0 dan H1-nya. H0 terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kebiasaan update kegiatan sehari-hari di Snapgram. Dengan H0, C2 sama dengan 0. Kemudian yang H1 tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kebiasaan update kegiatan sehari-hari di Snapgram. Dengan H1, C2 tidak sama dengan 0. Setelah itu ada langkah 2, di mana kita membuat tabel kontingensi dari data-data yang udah kita survei tadi. Nah, di sini isinya ada yang pertama jenis kelamin. Setelah itu di kolom kedua ada kebiasaan. Nah, di kebiasaan ini kita bagi-bagi lagi menjadi 7, yaitu isinya ada selfie, kegiatan, momen, screenshot, dan lain-lain. Dan di kolom terakhir ada total. Nah, setelah kita membuat kolom-kolomnya tadi, kita juga akan membuat barisnya, di mana barisnya itu terdapat jenis kelamin yang tadi, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah itu yang di baris terakhir ada total. Setelah kita membuat tabelnya, lalu kita isikan tabel tersebut dengan data yang udah kita survei tadi. Langkah ketiga yaitu mencari nilai frekuensi yang diharapkan, yang dilambangkan dengan FE. Rumus dari FE untuk setiap sel yaitu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Dan data perhitungannya sebagai berikut. Lalu untuk hasilnya sendiri kita mengambil 2 digit di belakang koma. Kita ambil contoh perhitungan nilai frekuensi yang diharapkan dari selfie perempuan. Untuk total baris dari perempuan adalah 53 dan untuk total kolom dari selfie adalah 19. Jadi keduanya dikalikan dan dibagi total keseluruhan yaitu 100 dengan hasil 10,07. Lalu saya ambil contoh lagi dari frekuensi yang diharapkan untuk promosi bagi laki-laki. Di baris laki-laki sendiri ada 47 dan kolom promosi ada 6, lalu keduanya dikalikan dan dibagi total keseluruhan yaitu 100 dengan hasil 2,82. Begitu seterusnya. Untuk langkah keempatnya, isikan nilai FE ke dalam tabel kontingensi. Nah, pada tabel ini, nilai F0-nya didapatkan dari hasil tabel pada langkah kedua. Lalu, untuk nilai FE-nya didapatkan dari perhitungan hasil pada langkah ketiga. Dari tabel ini didapatkan total frekuensi hasil observasi sama dengan total frekuensi yang diharapkan. Langkah kelima yaitu menghitung nilai C² hasil observasi. Yang rumusnya yaitu jumlah frekuensi hasil observasi dikurangi frekuensi yang diharapkan lalu dikuadratkan per frekuensi yang diharapkan. Kita coba review sedikit tentang tujuan uji Chi-square sendiri. Nah, secara spesifik, uji Chi-square dapat digunakan untuk menentukan atau menguji ada tidaknya hubungan atau asosiasi antara dua variabel. Dan apakah ada kesesuaian antara pengamatan dengan parameter tertentu yang dispesifikasikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh, kalau rumus C² itu sendiri sama dengan sigma F0 dikurangi FE lalu dikuadratkan dan dibagi dengan FE. Nah, untuk mengimplementasikannya kepada data-data yang udah kita
punya tadi, itu coba kita ambil contoh selfie laki-laki, di mana F0-nya itu 5 dan FE-nya 8,93. Nah, berarti 5 dikurangi 8,93 itu hasilnya minus 3,93. Kita kuadratkan, hasilnya 15,4449. Setelah itu kita bagi lagi dengan FE-nya, yaitu 8,93, menghasilkan 1,729 sekian. Nah, begitu cara menghitungnya. Itu tadi kan baru diambil contoh dari selfie laki-laki. Nah, kita akan menghitung semua data yang udah kita punya tadi, seperti selfie perempuan, lalu ada screenshot laki-laki, screenshot perempuan, promosi laki-laki, promosi perempuan. Nah, setelah itu kita tambah semuanya, maka kita mendapatkan hasil C kuadrat itu sama dengan 19,7839,037. Untuk langkah ke-6-nya, menghitung nilai C kuadrat hasil ekspektasi. Taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05. Lalu kita mencari DF dengan rumus N jenis kelamin dikurangi 1 dikali N hobi dikurangi 1. Dan perhitungannya adalah DF sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 7 kurangi 1, dan hasilnya adalah 1 kali 6 sama dengan 6. Jadi kesimpulan dari analisis kita tentang Chi-square pada kasus ini yaitu H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kebiasaan update kegiatan sehari-hari di Snapgram. Untuk membuat grafik Chi-square sendiri, kita bisa melihat hasil dari perhitungan DF dan alpha dengan melihat tabel DF yang hasilnya 12,59 yang digunakan untuk menjadi nilai Chi-square hasil ekspektasi. Nah, di sini kita buat batas 12,59. Sebelumnya Chi-square yang kita dapat hasilnya adalah 19,711. Jadi melebihi C kuadrat hasil ekspektasi, yang berarti H0-nya di reject atau ditolak. Matematika.